Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rangga Kusuma, SPMP. Saya merupakan dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Musanus. Saya menjadi dosen sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Selama saya menjadi dosen, saya mengajar beberapa mata kuliah. Salah satu diantaranya adalah mata kuliah dasar-dasar agronomi. Agar proses pembelajaran di kelas itu bisa runtut dan baik, selama mengajar saya mengikuti rencana pembelajaran semester. Dalam rencana pembelajaran semester ini, capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu mahasiswa mengetahui konsep teori pengelolaan sumber daya pertanian, teknik budidaya tanaman, pengendalian hama penyakit, serta penanganan pasca panen. Kemudian menguasai beberapa konsep teori, ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru yang berbasis pengembangan sumber daya alam, mempunyai wawasan yang luas sebagai dampak dari perkembangan iptek, serta mampu mengungkapkan gagasan maupun informasi secara verbal maupun non-verbal. Kemudian capaian mata kuliah yaitu mengetahui ruang lingkup agronomi, yang kemudian mengetahui penggolongan klasifikasi tanaman, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, memahami pengertian biji, benih, bibit, dan penanganannya, memahami perbanyakan tanaman, kemudian memahami pola tanam, kemudian menyiapkan dan menyediakan media tanam, memahami pemupukan, pupuk dan pemupukan, kemudian memahami air dan pengairan, memahami pengendalian organisme pengganggu tanaman, gulma, hama dan penyakit tanaman, serta memahami panen dan pasca panen. Nah, kemudian deskripsi singkat dari mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengantar dan dasar dari kegiatan teknik budidaya tanaman. Kemudian dalam penyampaian materi juga menggunakan beberapa pustaka dan juga didukung dengan jurnal yang terbaru. Untuk media pembelajaran, di sini menggunakan media presentasi PowerPoint, ada juga Office Word, kemudian dilengkapi dengan perangkat sarana dan prasarana pembelajaran seperti ruang kelas, ada PC juga LCD. Kemudian untuk praktikum dilengkapi dengan laboratorium, ada juga screen host untuk mahasiswa melakukan praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah team teaching, terdiri dari 2 orang, saya sendiri dan ada rekan sejawat Ibu Diana Sri Susanti SPMP. Untuk syarat mata kuliah tidak ada karena ini adalah mata kuliah dasar atau mata kuliah wajib. Jadi dalam mata kuliah ini ada 16 pertemuan, di mana di pertengahan pertemuan yaitu ada ujian tengah semester, kemudian diakhiri dengan ujian akhir semester. Nah, selain teori di dalam kelas, ada juga praktikum di lapangan, baik di lahan pertanian maupun di screen house yang sudah ada di fakultas kami. Di sini ada kriteria penilaian praktikum, di mana kriteria penilaiannya itu seperti kesiapan mahasiswa mengikuti praktikum, seperti menggunakan jas lab, datang tepat waktu, kemudian pretest, performance itu meliputi kerjasama, keterampilan melakukan kerja di lab, sistematika penulisan laporan, pembahasan, dan pustaka. Kemudian untuk komponen evaluasi pembelajaran, di sini ada 5 komponen penilaian. Yang pertama kehadiran itu bobotnya 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, praktikum 20%, sehingga total 100%. Biasanya ini akan ditawarkan pada awal pertemuan, jadi ada kontrak kuliah, sewaktu-waktu bobot ini bisa berubah tergantung kesepakatan dosen dengan mahasiswa. Untuk standar penilaian di sini lebih dari 80 termasuk nilai A,
70 sampai dengan 79 itu B, kemudian 60 sampai 69 itu C, 45 sampai dengan 59 D, dan kurang dari 45 itu berarti E. Bagi mahasiswa yang nantinya mendapatkan nilai D dan E, ini diwajibkan untuk mengulang mata kuliah. Demikian penjelasan saya tentang rencana pembelajaran semester pada mata kuliah dasar-dasar agronomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya kita sudah bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Nah, sekarang kita akan lanjut di materi pupuk dan pemupukan. Jadi tujuan pembelajaran materi ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian dan klasifikasi pupuk, kemudian sifat dan ciri pupuk buatan, kemudian nanti di akhir kita akan mencoba untuk menghitung kebutuhan pupuk. Oke, di sini ya pertama-tama mungkin Bapak mau tanya dulu, ada yang sudah tahu apa definisi pupuk? Ada yang tahu? Desi? Pupuk adalah zat yang ditambahkan ke dalam media tanam untuk membantu pertumbuhan tanaman. Boleh? Ada yang lain? Agus? Oke, ini definisi pupuk ya. Definisi pupuk adalah zat yang ditambahkan dalam media tumbuh dengan tujuan untuk menyediakan satu atau lebih unsur hara agar tanaman berkembang dengan baik. Jadi unsur hara, mungkin ada yang tahu unsur hara apa saja yang dibutuhkan tanaman. Unsur hara itu ada makro dan mikro. Unsur hara makro itu apa saja? Ini nitrogen. Kemudian ada 3 makro apa? Tadi apa? Fosfor atau fosfat. Kemudian kalium. Oke, lanjut. Klasifikasi pupuk ya, berdasarkan bentuknya ini ada pupuk alam atau pupuk kandang. Kemudian kompos, ada guano. Guano itu kotoran kelelawar biasanya. Kemudian ada pupuk buatan. Pupuk buatan ini semua jenis pupuk yang hasil olahan dari pabrikan, seperti nitrogen tadi, kalau merek dagangnya urea, kemudian SP36, kemudian ada KCl seperti itu. Jadi contohnya kayak nitrogen, urea ya. Urea itu bahan dasarnya nitrogen atau unsur kandungannya adalah nitrogen. Nitrogen itu gas. Jadi bagaimana caranya agar gas itu bisa dipadatkan, kemudian bisa diaplikasikan untuk tanaman. Jadi prosesnya ada di pabrik. Kemudian berdasarkan kandungan unsur, ini ada pupuk tunggal. Pupuk tunggal itu pupuk yang hanya mengandung satu unsur. Jadi kayak urea unsurnya nitrogen, kemudian KCl kalium. Ada juga yang dia majemuk. Majemuk itu berarti dia lebih dari satu unsur. Contohnya seperti NPK, Ponska, seperti kalau merek dagangnya Ponska, berarti dia lebih dari satu unsur. Kemudian berdasarkan susunan kimiawinya, ada pupuk organik dan pupuk anorganik. Pengertian pupuk organik, ada yang tahu? Pupuk organik. Jadi pupuk organik itu adalah pupuk yang bahannya berasal dari hasil fermentasi atau hasil buangan dari jasad hidup atau jasad teknik hidup gitu, seperti dedaunan, kemudian kotoran hewan, seperti itu ya contohnya. Kemudian pupuk anorganik. Nah, pupuk anorganik tadi itu yang sebelumnya. Pupuk anorganik itu yang pupuk proses pembuatannya berdasarkan hasil pabrikan. Nah, ini pupuk buatan, perbaikan pupuk buatan. Di sini lebih mudah menentukan jumlah pupuk yang dibutuhkan tanaman. Hara yang diberikan dalam bentuk cepat tersedia dapat diberikan pada saat yang lebih tepat.
pemakaian dan pengangkutannya lebih murah karena kadar harganya tinggi. Jadi kalau pupuk buatan atau pupuk anorganik itu kita bisa mengukur atau mengukur atau memberikan unsur haranya sesuai apa yang kita inginkan seperti tapi kalau kita sebagai yang pembuatnya gitu ya, kalau di pabrik berarti mereka sudah menentukan bahwa kandungan pupuk ini harus 46%, harus 36%, atau harus 20% atau 15% seperti itu. Beda dengan pupuk anorganik ya. Pupuk anorganik itu berdasarkan nanti bahan penyusun pupuknya. Jadi kita tidak bisa pasti menentukan berapa persen kandungan unsur hara yang ada di dalam pupuk organik tersebut. Kemudian ini kelemahan pupuk buatan, pemakaian tanpa perhitungan dapat merusak lingkungan. Jadi kalau pemberian pupuknya kita sembarang, tidak sesuai dengan dosis, itu akan berakibat buruk terhadap lingkungan. Kemudian umumnya mengandung unsur tertentu dengan konsentrasi tinggi. Jadi biasanya pupuk yang dibuat itu, pupuk buatan itu nanti dia hanya akan unggul pada salah satu unsur saja, atau ada dua unsur yang lain lebih rendah seperti itu. Lanjut. Nah, ini sifat dan ciri pupuk buatan. Ini pupuk nitrogen. Umumnya pupuk nitrogen larut dalam air. Kelarutan masing-masing jenis pupuk nitrogen bila diberikan ke dalam tanah berbeda sesuai dengan perbedaan senyawa kimianya. Mungkin kalian pernah di lapangan tahu pupuk subsidi dan non subsidi ya? Tahu ya? Nah itu kandungannya sama nitrogen, tapi cara pelepasannya itu berbeda. Kalau pupuk nitrogen pupuk urea yang bersubsidi itu pelepasannya dia lebih cepat dibandingkan pupuk yang non subsidi. Jadi kalau pupuk subsidi itu dia lebih ke fast release. Kalau pupuk yang non subsidi dia lebih slow release. Jadi penggunaannya juga untuk tanaman yang berbeda. Biasanya yang non subsidi untuk perkebunan karena dia lambat pengeluaran atau pemecahan unsurnya. Kemudian yang subsidi biasanya untuk pertanian yang pemanenan hasilnya diharapkan lebih cepat. Nah, kemudian ini kadar kalium dari masing-masing pupuk K. Jadi ada beberapa jenis pupuk kalium ya. Di sini ada kalium klorida, ada kalium sulfat, ada kalium magnesium sulfat, kalium metal fosfat, kemudian kalium nitrat dan kainit. Jadi ini kandungannya. Ada beberapa juga yang pupuknya majemuk, lebih dari satu unsur. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah ada? Kita lanjut ya. Pupuk kalium ini atau KCl banyak dipakai di Indonesia, terutama untuk tanaman tembakau dan tanaman perkebunan. Nah, ada yang perlu kalian ketahui bahwa di negara kita, di Indonesia itu kita tidak punya sumber kalium. Jadi kita masih mengimpor dari luar, sehingga harga pasaran pupuk KCl itu dia lebih mahal dibandingkan jenis pupuk lainnya. Kalau fosfat, nitrogen kita masih bisa produksi sendiri, sedangkan untuk kalium kita tidak bisa produksi. Jadi bahan bakunya kita masih mengimpor dari negara lain. Nah, kemudian penggunaan dan evaluasi kebutuhan pupuk. Cara penggunaan pupuk baik cair maupun padat itu ada beberapa. Yang pertama ditaburkan secara merata di atas permukaan tanah, kemudian ditempatkan dalam lubang atau secara larikan. Tahu ya larikan? Biasanya kalau kangkung, bayam itu kita buat seperti garis memanjang sesuai dengan alur tanamannya, baru kita pupuk di situ. Seperti itu. Kemudian tugal di samping tanaman. Tahu ya, ditugal di samping tanaman berarti dibuat lubang di samping tanaman. Biasanya minimal jaraknya 5 cm dari tanaman. Kalau terlalu dekat nanti bisa membahayakan tanamannya juga. Apalagi masih tanaman fase-fase pertumbuhan vegetatif.
Kemudian bisa ditempatkan di sekeliling tanaman. Ditempatkan di sekeliling tanaman biasanya untuk tanaman-tanaman buah-buahan, biar lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Ada juga yang diberikan melalui daun, yaitu disemprotkan, tapi tidak terlalu efektif ya, karena penyerapan pupuk oleh daun itu lebih sedikit dibandingkan penyerapan pupuk oleh unsur hara oleh akar. Kemudian metode yang sesuai, ada jenis pupuk, jenis tanaman, dan tujuan penanaman. Jadi kalau kita menanam tanaman yang dipanennya daun, berarti kita harus memberi pupuk daun, pupuk yang unsur yang memberikan pertumbuhan yang signifikan itu unsur apa kalau daun? Unsur nitrogen. Jadi kalau nitrogen itu untuk pertumbuhan vegetatif, daun, batang, kemudian cabang. Kalau fosfor dan kalium itu lebih ke pembentukan bunga, buah, dan proteksi tanaman. Lanjut. Nah, ini ada contoh cara menghitung takaran pupuk. Di sini ada contohnya kebutuhan untuk suatu tanaman ya, 100 kebutuhan nitrogen 135 kg, kemudian fosfatnya 36 kg, kemudian kaliumnya 20 kg per hektar. Ini untuk perhitungan pupuk tunggal. Kemudian yang dibutuhkan sebagai berikut. Karena yang kebutuhan nitrogen itu 135, jadi biasanya nitrogen kita anggap saja pakai pupuk urea ya. Urea, kandungan urea itu 45% nitrogen kebutuhan per hektar. (135) apa ini? Kilogram nitrogen. Kemudian apa? 30 per hektar ya. Terus kaliumnya berapa? 20 ya? Kilogram per hektar. Kita anggap saja kita menggunakan, kalau untuk nitrogen kita menggunakan urea. Contoh ya, kita menggunakan urea yang kandungan nitrogennya 45%. Jadi rumusnya kita ikuti di sana, 135 kebutuhannya dibagi 45 kali 100. Berapa itu di situ? 300 kilogram urea. Nah, kemudian kita SP36. SP36 kebutuhannya berapa? Berapa? 36 dibagi 36 ya, karena kandungan SP36 itu 36% juga, dikali berapa sih? 100 kg. SP36. Kemudian kalium ini urea SP36 KCl. Berapa kebutuhannya KCl tadi?
20 dibagi 60. Hah? 60. 60 ini apanya? Kandungannya ya. 60 dikali 100 berapa? 33. Jadi begini ya, kalau cara menghitung kebutuhan pupuk per hektar. Kalau ini contoh, Agus punya lahan jagung. Agus punya lahan jagung setengah hektar. Ya, kebutuhan nitrogennya itu anggaplah 100 kg. Kemudian kebutuhan fosfornya 50 kg. Kebutuhan KCl-nya 15 kg. Jadi berapa masing-masing pupuk yang dibutuhkan? Coba. Jadi tanaman jagung contoh. Ini butuh nitrogen 100, fosfatnya butuh 50, kaliumnya butuh 15. Lahannya itu ada setengah hektar, 1/2 hektar, atau berapa meter kalau setengah hektar? 50 atau setengah hektar. Kalau 1 hektar berapa meter persegi? 10.000. Berarti kalau setengah hektar 10.000 bagi 2 tuh 5.000. Nah, berapa kebutuhan tanaman jagung untuk setengah hektar pupuknya? Coba begitu dengan rumus yang ini. Coba Desi maju kerjakan yang korea. Bawa HP-nya nggak mau buat kalkulator. Sama ya, hitungannya dengan yang lain sama. Jadi setengah hektar. Ini untuk setengah hektar. Tidak, memang sudah ini sudah setengah hektar. Jadi kalau oke, pertama kalau ini ya kebutuhan pupuknya dia berdasarkan satuan luas. Itu nanti dia tidak akan dibagi lagi. Tapi kalau kebutuhan pupuknya nanti berdasarkan satuan jumlah tanaman, berarti nanti harus dibagi lagi. Berarti nanti harus dibagi dengan jumlah tanamannya ya. Kalau dia pemberiannya untuk satu tanaman, jadi seperti tanaman perkebunan gitu. Kalau untuk kayak padi kayak ini kita pakai satuan luas. Tapi kalau perkebunan biasanya bisa per pohon, bisa juga per luas. Kemudian diperhatikan juga umur tanaman, biasanya beda umur dan juga beda dosisnya. Jenis tanaman juga tadi seperti di awal beda jenis, beda varietas tanaman, nanti juga akan beda jenis pupuk seperti itu. Nah kemudian ini pupuk tunggal, selanjutnya ini pupuk majemuk. Apabila pemberian pupuknya adalah pupuk majemuk, contohnya pada pupuk Ponska ya, 15 kan biasanya Ponska itu ada yang 15 kandungannya N15, P15, kalium juga 15.
ada juga yang beda ya, ada yang 16, 16, 16 ya, ada yang 10, 12, 10, beda-beda ya, tergantung merek dagang atau pabrikan yang mengeluarkan pupuk. Nah, jadi pupuk contohnya ya, Konska 15-15 ini kandungannya berarti ini ada dalam 100 kg, artinya dalam 100 kg kemasan pupuk Konska itu mengandung 15 kilo atau 15% nitrogen, 15% fosfat dan 15% kalium. Ini contoh perhitungannya. Nanti Bapak share di grup ya, nanti biar kalian bisa mempelajari sendiri. Kemudian ini untuk tugas kalian di rumah. Bisa ya, kebanyakan tidak? Tidak loh? Sedikit ya? Sedikit. Oke. Nanti Bapak share di sini semua pupuk tunggal sepertinya. Lebih mudah ya? Ya, lebih mudah. Nanti bisa. Itu kemudian untuk tugas diskusi untuk minggu depan, selain tugas ini ada tugas diskusi tambahan. Kalian buat nanti dibagi dua aja kelompok. Nanti yang satu buat makalah tentang kelebihan kekurangan unsur hara makro. Gejala defisiensi unsur hara makro dan solusinya. Kemudian kelompok yang satunya sama tapi unsur hara mikro ya. Unsur hara mikro berarti kelebihan dan kekurangan unsur hara mikro, defisiensi unsur hara mikro dan solusinya, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang tugas dengan ini tadi? Soal yang latihan di rumah? Tidak ada? Ya? Dikumpulnya kapan? Dikumpulnya minggu depan. Ya, bisa. Bisa ya? Saya cuma 7 nomor, kemudian kerjanya kan kelompok juga. Jadi bisa dikondisikan lah, kalian kan kompak ya. Oke? Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Desi. Ini kan sudah diskusi, kelompoknya pakai kelompok yang kemarin. Iya, betul. Kelompok yang kemarin jadi biar nggak berubah-ubah ya. Atau ada yang mau berubah kelompok, bisa. Nanti diskusikan dengan teman-teman ya. Nanti dibagi kelompoknya, kemudian saya harap semuanya aktif dalam kelompok. Kemudian minggu depan kita bisa diskusikan tentang tugas makalah tadi. Oke, dibuat PowerPoint juga ya. Nanti dikirim tugasnya di email Bapak aja. Oke, itu ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjut di minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.